Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hariku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allahku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hariku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal
dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya.
Halo teman-teman semua yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami, untuk kami bisa beribadah lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa untuk hamba-Nya yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi setiap perkataannya, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah di bulan terakhir, minggu terakhir di tahun 2021, akhirnya kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan selama 2021 ini? Kalau semua orang pada survive dari pekerjaannya, dari hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, survive dari kehidupan bersekutu, kehidupan peribadahannya, puji Tuhan gitu. Tapi buat kalian yang mungkin banyak kehilangan, entah itu kehilangan pekerjaan mungkin, atau kehilangan hubungan, kehilangan kehidupan yang lain yang kita bisa menyalahkan pandemi yang kita alami ini, kita bisa banyak melakukan hal yang bisa menyalahkan berbagai pihak. Itu semua jelas tidak akan memberikan satu kehidupan yang lebih bermakna. Tidak bisa memberikan hal yang lebih baik kalau kita hanya menyalahkan saja. Bagus buat teman-teman yang berhasil survive dari pandemi selama 2 tahun belakangan ini. Tapi kita tahu survive saja tidak cukup. Kita harus produktif, kita harus melakukan sesuatu. Nggak cuma bertahan, tapi kita juga menyerang. Nah di minggu terakhir di tahun ini, di bulan Desember, saya akan memberikan tema sebagai penutup tahun ini, yaitu dipanggil untuk diutus. Bulan ini kita punya tema Disciple is a faith journey. Menjadi murid adalah sebuah perjalanan iman. Dan enggak ada perjalanan kalau enggak pernah pergi. Enggak pernah, kalau kita diam di tempat aja kita enggak melakukan apa-apa. Tapi justru ini adalah faith journey kita, yaitu ketika kita diutus. Tahukah teman-teman kalau tidak ada pengutusan tanpa ada panggilan? Jadi kalau kita nggak pernah dipanggil, ya kita nggak akan pernah diutus memang. Gimana caranya? Nah kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pada mulanya semua rasul, dari 12 rasul itu, pada mulanya mereka itu dipanggil. Yesus melihat Simon sedang menjala ikan, membersihkan jala-jalanya. Lalu dia berkata, ikutlah aku. Lalu ada juga orang yang nanya, Guru, di mana kamu tinggal? Yesus bilang, mari. Ikutlah aku gitu. Ikut dan lihatlah gitu. Semua dipanggil gitu. 12 murid juga proses seleksinya juga seperti itu kan, dipilih-pilih sama Yesus. Ayo dipanggil seperti itu. Jadi pada awalnya mereka itu semua dipanggil oleh Yesus. Untuk apa? Untuk dididik, untuk dilatih dan dibentuk. Sebelum diutus, mereka itu dididik, dilatih dan dibentuk. Mereka dididik tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Hal yang menarik dalam Injil adalah ketika Yesus sebanyak 3 kali selalu mengatakan kalau anak manusia itu dipanggil ke bumi untuk menyerahkan dirinya. Dia dihianati, disiksa, dibunuh, mati. Kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 3 kali Yesus mengajarkan tentang hal itu. Dan itu pun menimbulkan pertentangan dari murid-muridnya. Mereka berkata seperti, oh jangan sampai begitu dong. Kalau Yesus mati, ya gimana ini pembebasan bangsa Israel itu gimana gitu. Mereka menangkapnya berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Makanya kenapa Yesus didik mereka gitu ya. Walaupun akhirnya mereka baru bisa mengerti ketika Yesus pada akhirnya bangkit dari kematian.
Ya puji Tuhan yang mereka mengerti. Repot kalau mereka nggak pernah ngerti sama sekali. Dan setelah dididik, mereka itu dilatih. Ketika mereka ketika mereka dididik tentang firman Tuhan, diajarin dari dasar, menengah sampai atas, diajarin, dan selesai itu dididik saja nggak cukup. Mereka dilatih untuk memberitakan Injil. Mereka diutus berdua-berdua. Mereka mengadakan mujizat sampai Yesus membekali mereka dengan kuasa-kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengadakan mujizat, mengusir roh-roh jahat, dan semua diberikan sama Yesus untuk mereka lakukan gitu. Mereka dibekali. Jadi ketika Yesus mengutus kita, ketika kita sedang dilatih dalam pengutusan, mereka tidak hanya dibiarin aja, ya udah pergilah dengan damai sejahtera, enggak. Tapi Yesus membekali mereka dengan hal-hal yang diperlukan sebagai pemberita Injil. Jadi enggak main asal utus aja gitu loh. Dan setelah itu mereka setelah dididik, dilatih, mereka pun dibentuk hatinya. Bagaimana mereka bisa mengerti tentang isi hati Tuhan. Karena hati mereka dibentuk seperti bagaimana Tuhan memiliki hati terhadap manusia. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka dididik, dilatih, dan dibentuk. Ini hal-hal yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Ada masanya ketika dalam proses tersebut, proses dididik, dilatih, dan dibentuk itu, kita mungkin mengalami konflik. Kita mengalami kayak semacam gesekan di dalamnya. Yang mana adalah normal. Sangat normal ketika kita berada dalam satu komunitas yang sama, lalu kita mengalami gesekan, kita mengalami bentrokan, mungkin perbedaan pola pikir, perbedaan ide, perbedaan hal-hal lainnya gitu yang berbeda. Kadang-kadang sebenarnya sama, cuma mereka nangkapnya secara berbeda. Kadang-kadang itu terjadi. Dan itu normal untuk mengalami konflik seperti itu. Karena Amsal pasal 27 ayat 17 itu berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Bagaimana caranya gesekan itu terjadi? Ketika kedua benda saling berdekatan. Berdekatan kemudian terjadi gesekan. Jadi nggak mungkin ada dua benda yang jauh lalu saling bergesekan gitu. Makanya nggak heran ketika kita memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dengan seseorang, kita mengalami gesekan. Nggak heran berarti kan? Karena saking dekatnya gitu. Bahkan kita tahu orang-orang sudah menikah, suami istri, ya kurang dekat apalagi. Mereka sudah menjadi satu dikatakan. Pasti mengalami gesekan. Dan itu sebuah hal yang normal. Harusnya tidak ada alasan, tidak menjadi alasan. Gesekan-gesekan yang normal terjadi dalam sebuah rumah tangga, dijadikan alasan untuk sebuah perceraian. Dijadikan alasan untuk entah suami atau istrinya melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Harusnya tidak bisa dijadikan seperti itu. Karena gesekan itu normal terjadi. Gesekan itu adalah hal yang lumrah untuk terjadi. Dan sekarang kalau kita melihat di zaman sekarang, itu malah aneh. Orang yang berjauh-jauhan bisa mengalami gesekan. Ini agak nggak alkitabiah gitu ya. Tapi berjauhan, tapi mengalami gesekan. Siapa mereka? Ya netizen. Netizen, kita bisa lihat dari sosial media, apalagi kalau kalian punya artis favorit, selebgram favorit, atau demikian sebagainya gitu. Apapun lah yang di-share di sosial media. Lalu ada komentar-komentar yang mungkin kalian setuju dengan postingannya, lalu ada yang mengkomen, tapi kalian nggak setuju dengan komentarnya, lalu kalian counter mereka dengan kalimat-kalimat pembelaan, lalu dikonter balik sama orang lain, lalu kalian counter lagi, terus counter semua counter-counteran gitu. Nggak ada yang dagang HP tapi ya counternya. Itu mereka saling mengcounter-counter dan akhirnya mereka ribut di kolom komentar sosial media di mana kalian nggak saling kenal sama mereka. Bisa terjadi. Ternyata gesekan bisa terjadi ya walaupun berjauhan. Sebenarnya itu bukan gesekan teman-teman. Itu masalah yang kalian buat sendiri. Masalah yang nggak perlu ada, kalian buat jadi ada. Harusnya kalau terjadi perbedaan pendapat, ya sudah. Tapi karena diambil hati secara tidak wajar, secara berlebihan, itulah yang akhirnya menimbulkan konflik. Padahal nggak perlu ada konflik itu. Dan konflik semacam itu tidak mendewasakan. Konflik seperti itu tidak membuat kita jadi lebih baik.
Konflik yang baik hanyalah konflik yang terjadi karena adanya gesekan, karena kedekatan sebuah hubungan. Kita harus bisa membedakan antara masalah dan ketegangan. Sekali lagi, kita harus bisa membedakan antara masalah dan ketegangan. Masalah itu harus diselesaikan. Misalnya, kalian memiliki masalah, kena penyakit misalkan, dan harus segera ke dokter. Ya, ke dokter. Selesaikan masalahmu itu. Kalian punya masalah, misalnya masalah pekerjaan, udah deadline tapi belum selesai nih kerjanya. Ya selesaikan. Nah itu masalah. Tapi kalau ketegangan itu bukan diselesaikan, ketegangan itu disesuaikan. Karena sedang ada satu hal yang tegang. Kita ambil contoh, semua teman-teman harusnya tahu alat musik yang bernama gitar. Gitar. Gitar itu kalau ketegangannya tidak disesuaikan, nggak enak. Suaranya nggak enak. Kalau terlalu kendor, nggak enak. Terlalu kencang juga nggak enak. Ada orang-orang yang terlalu easy ya, terlalu menggampangkan segala sesuatu. Ada orang juga yang terlalu ambil pusing segala sesuatu. Terlalu menganggap serius segala sesuatu. Dan teman-teman tahu, banyak konflik terjadi karena hal yang bercandaan dijadiin serius, hal yang serius dijadiin bercandaan. Itu selalu menjadi sebuah masalah-masalah yang nggak perlu. Nah, ketegangan itu seperti senar gitar. Kalau ketegangannya kurang pas, supaya bisa jadi enak, ya ketegangannya diatur. Tingkat ketegangannya. Senar itu kan ditegangkan gitu kan. Dari kendor jadi mengencang, tapi kalau jangan terlalu kencang nanti bisa putus. Makanya harus disesuaikan. Jangan sampai dibalik. Gitar yang kendor, ya di-tune up, dituning gitu loh, disetting. Nggak perlu beli senar baru. Nggak perlu. Percuma beli senar baru, kalau nggak pernah dicuning, ya nggak bakal pernah enak. Percuma punya wawasan yang baru, punya ide yang baru, tapi nggak pernah disesuaikan, akhirnya tetap nggak enak. Tetap nggak enak kalau nggak pernah disesuaikan. Kita bisa lihat ada banyak ajaran-ajaran tentang relevansi, tapi coba perhatikan relevan mana yang dimaksud. Kalau relevan yang dimaksud adalah menjadi relevan dengan dunia, ya jelas itu salah, jangan ikuti. Tapi kalau menjadi relevan dengan rencana Tuhan, nah itu yang harus kita kejar. Jadi hati-hati ketika ada ajaran-ajaran baru, sedang ada fenomena-fenomena baru atau tren-tren baru dalam dunia gereja, coba disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Nah itu namanya ketegangan. Percuma masukin yang baru. Nggak pernah disetting, nggak pernah diapa-apain. Tetap nggak enak. Atau masuk yang baru, tapi terlalu di-tuning, terlalu di-setting sampai terlalu kencang. Nggak enak juga. Semuanya tegang jadinya. Semua jadi saling curiga, semua jadi saling nggak enak. Kenapa terlalu tegang? Yang paling benar apa? Disetting sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan program atau visi misi gereja di mana kita ada. Harus disesuaikan. Nah itu yang namanya ketegangan. Ketegangan lebih rumit daripada masalah. Karena kalau masalah semua tahu harus diselesaikan. Lapar nih, wah itu masalah kan? Lapar bukan tegang dong kalau lapar ya makan. Gitu kan? Aneh. Aduh lapar nih, manjat gunung yuk, ya kan aneh gitu. Berarti ada satu kelainan gitu kan. Seperti itu. Jadi masalah itu lebih mudah dideteksi. Lebih mudah dicari penyelesaiannya sebuah masalah ketimbang ketegangan. Karena ketegangan kalau salah disetting, salah disesuaikan, akhirnya malah menimbulkan masalah yang baru. Jangan sampai dibalik. Ketegangan diselesaikan, lalu masalah disesuaikan. Jangan disesuaikan, masalah harus diselesaikan. Karena kalau masalah disesuaikan, nanti malah terjadi kompromi terhadap dosa. Kalau masalah disesuaikan. Misalnya gini, ngaret. Kita udah tahu ibadah jam 11. Lalu karena ada orang-orang tertentu yang datangnya telat dan selalu telat. Kita memberikan dia nama seorang maha telat. Karena selalu telat. Jam berapapun pokoknya telat.
Lalu kita berkompromi, kita kayak memberikan penyesuaian, ya sudah tungguin aja lah, maklumin aja lah, gini. Akhirnya ibadah yang harusnya mulai jam 11, mulainya jam setengah 1. Kenapa? Karena disesuaikan, bukan diselesaikan. Akhirnya yang tahu ibadah jam 11 kan bukan cuma jemaat, tapi juga Tuhan taunya jam 11. Kalian membuat Tuhan menunggu hanya karena ada 1-2 orang yang menjadi biang kerok kengaretan, dan kalian bukannya menyelesaikan itu, malah menyesuaikan. Akhirnya terjadi kompromi terhadap kesalahan atau kompromi terhadap dosa. Kompromi terhadap dosa itu apa? Korupsi. Atau ada yang orang suka bilang dosa abu-abu. Nggak apa-apa bohong demi kebenaran. Mana ada bohong demi kebenaran? Semua bohong nggak benar. Semua bohong nggak benar. Tidak ada dosa abu-abu, teman-teman. Makanya masalah harus diselesaikan, bukan disesuaikan. Kita harus sadar masih banyak orang Kristen yang masih belum paham tentang mengendalikan situasi karena kesalahan pengertian terhadap masalah itu sendiri. Makanya kenapa kita yang udah paham ini mesti diutus kepada mereka yang belum paham. Kita harus ngerti di luar sana ada orang-orang yang labelnya orang Kristen yang bangga bilang, oh gue anak Tuhan, gue anak Yesus gitu ya. Tapi mereka nggak paham dengan apa yang mereka katakan. Akhirnya mereka cenderung melakukan kesalahan. Mereka tetap berbuat dosa, tapi tetap bangga menyebut diri mereka anak Tuhan. Akhirnya mereka sedang ditipu oleh tipu daya dunia ini. Mereka itu seperti benih yang jatuh di semak belukar gitu loh. Atau mereka ya seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya mereka tumbuh sih, tapi tidak mengakar dengan kuat. Nggak kuat, pemahamannya salah. Akhirnya mereka bertumbuh jadi seorang beragama Kristen, tapi mereka tidak berakar dalam pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Nah, kepada mereka inilah sebenarnya kita diutus untuk memberitakan kalau kalian sudah menyimpang. Urusan mereka mau terima atau enggak teguran ini atau pemberitaan ini, yaitu urusan mereka. Tugas kita hanya menyampaikan. Dikatakan seperti itu. Dikatakan di ayat firman Tuhan yang tadi, kita ini diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Banyak orang yang suka salah persepsi tentang kata-kata ini. Seolah-olah jahat bener ya Tuhan ya. Domba diutus ke tengah-tengah serigala, ya atau dibantai. Ya mati kita. Banyak orang yang salah gitu. Yesus banyak berbicara tentang pengandaian menggunakan ilustrasi dengan hewan adalah mengenai mentalitas. Bukan benar-benar domba ketemu dengan benar-benar serigala, bukan begitu. Tapi kita berbicara tentang mentalitas. Mentalitas serigala adalah buas, kasar, suka menang sendiri gitu ya. Sukanya main keroyokan gitu. Kalau dikasih tahu salah, langsung dia cari masa yang lain buat ngejatohin orang. Padahal dia salah gitu. Serang dulu baru mikir. Sangat bertolak belakang gitu dengan mentalitas yang Tuhan inginkan. Itu mentalitas serigala gitu. Udah tahu salah, dia cari cara. Gimana caranya supaya gua nggak dibilang salah. Terus main keroyokan. Puas. Selalu nampilin kalau dia itu hebat. Nampilin kalau dia itu berkarisma. Menampilkan kalau dia itu kayak sosok yang tegas gitu. Hebat gitu. Tapi sulit untuk mendapatkan kasih. Sulit untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Kenapa? Karena merasa diri paling hebat. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling ngerti dengan itu. Dan itu bertolak belakang dengan mentalitas yang Tuhan mau. Mentalitas yang Tuhan mau dalam ilustrasi ini adalah mentalitas domba. Mentalitas domba adalah taat. Ketaatan. Itu hal yang udah mendasar banget. Kita tahu di gereja, kita ada pemimpin juga di gereja. Tapi berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang ngaku-ngakunya generasi Z, generasi milenial atau sebagainya. Justru mereka hanya memakan mentah-mentah kalau kita ini anak Tuhan. Pemimpin kita ya Tuhan Yesus. Jadi kita cuma hormat sama Yesus. Lalu mereka membangkang pada pemimpinnya. Mereka tidak menaruh hormat kepada pemimpinnya di gereja di mana mereka ada. Hanya karena mereka berpikir hanya Tuhan Yesus pemimpin kita. Itu kan juga sama saja jebakan iblis. Itu kan sama saja kita sedang dibodohi oleh dunia ini. Bagaimana mungkin
kita mengatakan kalau kita ini taat kepada Tuhan, kalau kita nggak pernah taat pada orang yang ditempatkan Tuhan menjadi pemimpin atas kita. Itu adalah sebuah kemunafikan kalau seperti itu caranya. Mentalitas domba adalah taat. Dia tunduk pada otoritas yang ada di atasnya. Bahkan kalau melihat kehidupan domba secara fisik, domba ketika dibawa kepada rumah jagal gitu, kepada pembantaian, dombanya nurut aja. Nggak ada domba tiba-tiba nanduk sana sini ketika pengen bulunya dicukur atau ketika mereka pengen disembeli. Nggak ada. Itu mentalitas seperti itu. Taat, nurut gitu. Ya tapi Tuhan yang kita sembah, kita tahu Tuhan yang bukan Tuhan yang suka membuat umatnya dibantai gitu loh. Langsung udah sana ya sana gitu. Ya sana kalau mati ya sudahlah kalian akan diterima di sisiku gitu. Nggak begitu. Tuhan kita nggak begitu. Tuhan kita menginginkan supaya kita taat pada Dia supaya rencana Tuhan bisa lebih mudah tergenapi dalam hidup banyak orang. Dia meminta kita memiliki mentalitas seperti domba ini yang taat ini. Dia cuma mau dalam hidup kita ada nilai ketaatan kepada Tuhan setiap kali Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Karena banyak orang yang ketika diminta Tuhan untuk melakukan A, mereka malah balik ngajarin Tuhan. Oh itu kan susah Tuhan, mendingan si ini aja. Makanya kenapa berapa banyak orang yang suka punya pendapat, Tuhan ini aku, utuslah dia gitu. Banyak orang yang malah berbalik ngajarin Tuhan seolah-olah mereka lebih pintar dari Tuhan. Inilah kenapa banyak gereja besar sih gedungnya, besar sih komunitasnya, tapi coba dicek apakah nilai-nilai Alkitabiah ada di situ. Akan sangat ngeri sekali kalau membayangkan apa yang Yesus katakan itu terjadi, benar-benar terjadi dan kita lihat, yaitu ketika kita masuk dalam masa penghakiman. Lalu kita berteriak, Yesus gitu. Lalu Yesus bilang, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Itu ngeri teman-teman. Jadi makanya kita harus perhatikan nilai-nilai Alkitabiah bukan berdasarkan emosi kita gitu ya. Banyak orang suka kalau lihat cuplikan renungan, lihat tulisan ini, lihat video khotbah dan sebagainya, mereka suka banget bilang, aduh gue diberkati banget sama video ini, gue diberkati banget sama lagu ini, gue diberkati banget sama quotes ini, tapi dia sendiri nggak berubah hidupnya. Buat apa? Gue diberkati doang, tapi nggak pernah jadi berkat. Padahal kita diberkati untuk memberkati. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Itulah prinsip kerajaan Allah. Maka jangan sampai berhenti hanya pada kita saja. Kita dulu dipanggil Tuhan untuk percaya pada Dia. Sekarang Tuhan mengutus kita kepada mereka yang belum percaya agar mereka menjadi percaya. Kita sepakati dulu ada perbedaan antara orang percaya dan orang beragama Kristen. Itu beda ya. Karena orang yang beragama Kristen belum tentu orang percaya. Orang percaya udah pasti dia percaya kalau Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah raja yang kekal, Tuhan Yesus adalah pemimpin kita yang memiliki hak atas hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, sudah mati untuk kita, sudah bangkit, dan kita mau menaati apa yang Dia katakan, apa yang menjadi perintah-perintahnya. Itu orang percaya. Tapi orang yang beragama Kristen belum tentu. Belum tentu orang percaya, orang Kristen. Maka cek coba dalam diri kita. Kita ini orang beragama Kristen atau orang percaya. Kita cek dalam diri kita. Semuanya kelihatan kok. Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana kehidupan membaca Alkitabmu? Bagaimana kehidupan berkomunitas bersama dengan orang-orang kudus lainnya? Teman-teman satu gereja gitu loh. Bagaimana hubungan kalian dengan mereka? Bagaimana kehidupan beribadahmu? Semuanya dicek. Dari situ kita bisa nilai kita ini sebenarnya seorang beragama Kristen atau sebagai orang yang percaya. Disciple. Ada orang-orang tertentu yang baru dengar nama Kristen langsung sewot gitu loh. Langsung, orang Kristen ya. Saya dulu waktu kecil sering banget digituin sama mama saya gitu ya. Dengar Kristen, baru dengar disebut, iya di gereja. Atau iya dia orang Kristen, langsung, diucapkanlah, dibacain gitu kan. Semua kalimat-kalimat gak enak gitu. Dan saya coba menyelidiki gitu kan. Kenapa sih segitu gak demennya dia sama orang Kristen? Kok gak demen banget sih mama saya sama orang Kristen gitu. Ya, ternyata
Ya salah orang Kristennya sendiri sih, salah gereja di mana mereka ada. Jadi waktu saya masih kecil dulu, gereja di mana pada waktu itu ya yang populer. Ketika saya masih kecil, gereja itu populer karena suka bikin retret, suka bikin kebaktian Padang gitu ya. Dan setiap kali mereka bikin retret, bikin kebaktian Padang, mereka selalu ngomong ke anak-anaknya, ya biayanya sekian. Jadi ketika anak-anak ini pulang ke rumah, mereka minta uang sama orang tuanya. Yang mana orang tuanya nggak rela untuk memberi. Akhirnya sekali diberilah, 2 kali berilah. Tapi ini kayak setahun bisa 3-4 kali selalu minta uang kepada orang tua untuk acara gereja. Yang mana yang minta tuh pihak gereja. Gereja mendesak, gereja memaksa. Tapi yang kena omelan si anak yang diminta sama gereja ini. Dan gereja cuma bilang, ya sudah itulah salah satu salib yang harus kamu pikul. Ya makanya kenapa banyak orang tua yang bukan Kristen, apalagi yang seperti keluarga saya, selalu menilai orang Kristen itu, aduh orang gereja mah tiap hari minta duit melulu. Apa itu? Kalau zaman dulu suka ada bercandaan orang Kalimantan, hai orang gereja hali-hali minta duit, hali-hali minta duit, kayak gitu ya. Suka ada istilah sampai kayak gitu untuk ngeledek orang Kristen. Kenapa? Ya salah orang Kristennya juga. Mereka punya program tapi mereka malah maksa. Makanya kenapa butuh hikmat. Butuh hikmat dalam melakukan program gereja. Nggak main asal sesuai keinginan pemimpin aja. Pemimpin ketika bikin program sesuka hati dia, nggak mikirin kondisi jemaat. Ada juga teman-teman di gereja lain di mana mereka memberikan aturan yang tidak pada kapasitas orang-orang ada dalam gereja itu gitu. Mereka memaksa kalau yang melayani harus pakai jas, harus pakai kemeja, pakai dasi, celana panjang kain, sepatu pantofel. Lalu ada beberapa jemaat yang bukan orang yang beruntung lah dalam hal ekonomi. Mereka nggak bisa beli. Akibatnya mereka nggak boleh pelayanan. Kenapa? Karena nggak punya jas. Nggak punya sepatu pantofel. Kemeja aja itu satu-satunya. Hanya dipakai kalau ke gereja. Bukankah itu jahat buat mereka-mereka ini? Apakah Tuhan melihat pakaian kita lalu menilai kalau pakaian bagus itu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau pakaiannya cuma kaos, compang-camping, pakai sendal lagi ke gereja, berarti dia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah begitu? Apakah menghormati Tuhan itu selalu dilihat dari apa yang mereka pakai? Tapi jangan dikecilkan juga. Kalau kamu memang mampu untuk datang ke hadirat Tuhan, datang dalam sebuah ibadah dengan memakai pakaian yang lebih proper, lebih rapi. Kalau emang punya sepatu, pakai sepatu. Kalau emang punya celana panjang, punya baju yang ya lebih oke lah. Tapi kamu malah memilih untuk nggak memakai itu. Karena buat, nggak usah lah. Kan Tuhan nggak melihat ini, Tuhan melihat hati. Itu pun salah teman-teman. Itu pun salah. Kalau kamu tahu bagaimana cara melakukan hal yang baik, tapi kamu nggak melakukannya, sama saja kamu berdosa. Sedangkan yang saya bicarakan ini adalah orang-orang yang memang tidak beruntung dalam hal ekonomi. Mereka nggak mampu beli, tapi dipaksa harus punya. Kalau nggak punya, nggak boleh pelayanan. Saya mengalami itu. Saya mengalami posisi di mana saya udah dijadwal pelayanan hari H hanya karena saya nggak pakai kemeja. Saya dibilang nggak boleh pelayanan, nggak layak. Karena nggak pakai kemeja. Bukankah itu jahat, teman-teman? Justru kalau teman-teman lain di salah satu gereja itu kalau mereka punya kemampuan yang lebih, kenapa nggak beliin kepada orang yang kurang beruntung ini? Nah ini yang banyak terjadi. Banyak terjadi di banyak gereja. Dan saya berdoa supaya gereja Tuhan dimanapun kalian ada. Ketika kalian memiliki aturan secara materi harus seperti ini, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian melihat ada satu anggota kalian yang tidak memiliki keberuntungan untuk bisa memiliki barang tersebut, barang alat bantu untuk pelayanan tersebut, ya kalian merelakan dirilah untuk patungan kek, ngapain kek, supaya dia punya. Intinya supaya dia punya gitu. Seperti itu. Jadi kita jangan melihat hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihat dari beberapa sisi. Kita ini diutus untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Salah satu kabar baik kerajaan Allah adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus yang benar. Jangan memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus yang matre gitu loh. Yang apa-apa nilainya pakai uang, pakai apa yang dipakai, pakai kendaraan apa ke gereja. Beritakan tentang Yesus yang benar.
Memberitakan tentang Yesus yang dari sorga, dia punya segalanya. Dia kosongin dirinya supaya bisa masuk ke bumi, lalu melakukan karya penebusan umat manusia dari dosa. Itu Yesus yang harus kita beritakan. Lalu kita juga memberitakan Injil yang benar. Ada banyak Injil yang gak benar kan? Banyak orang yang suka ngajarin hanya kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mereka menangkapnya dengan fisik gitu. Secara harafiah, kalau digaplok sekali kasih lagi sebelah. Bukan itu. Itu tentang kerelaan dirimu untuk dibentuk. Kadang-kadang kita merasa kayak difitnah. Kita kayak merasa kayak diceritain hal-hal yang gak benar. Tapi kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, kita menyerahkan itu semuanya sama Tuhan. Ya kalau memang Tuhan berkehendak untuk jadi, jadilah. Kita lakukan apa yang memang menjadi bagian kita. Karena Tuhan punya bagiannya sendiri untuk dia lakukan atas hidup kita. Dan kita juga harus memberitakan tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu bertindak. Banyak orang yang udah mulai ilfil sama orang Kristen. Ya gara-gara kelakuan orang Kristen itu sendiri. Ya contohnya yang tadi. Apa-apa duit gitu kan. Kalau nggak ada, dipaksa, ayo dong harus bisa dong, kamu usahain dong, percaya deh, berdoa. Ya kalau emang segitunya pengen dia ikut, ya menaburlah buat orang itu, bantulah orang itu. Karena nggak semua orang punya kemampuan seperti kita yang punya kelebihan dalam hal harta. Jadi jangan punya program lalu memaksakan itu semua kepada anggota-anggota gerejamu. Jadi jangan sampai kita yang katanya pengikut Tuhan, bukannya jadi berkat malah jadi batu sandungan. Kenapa? Karena selalu minta-minta berkat, bukan jadi berkat. Minta-minta berkat melulu, minta-minta diturutin melulu, kayak gitu segala macam lah. Akhirnya kita nggak pernah jadi teladan yang benar di hadapan banyak orang. Saya suka ketemu orang-orang yang nggak peka gitu loh, ketika berada di ruangan ber-AC, lalu dia keluar dari ruangan, dia buka pintu lebar-lebar, lalu udah pergi aja, pintunya nggak ditutup lagi. Dan itu mengusik hati saya. Itu mengusik hidup saya. Kenapa? Karena gini, ruangan jadi nggak dingin, pertama. Kedua, tagihan listrik pasti bakal lebih mahal. Kenapa? Karena AC keluar, suhunya mulai naik dan AC berusaha terus untuk mendinginkan ruangan sesuai dengan temperatur yang dipilih. Akhirnya ada lonjakan elektrik. Berarti ada lonjakan elektrik, ada lonjakan tagihan listrik. Makanya saya sering kali waktu ada yang keluar dari pintu, saya cuma, saya tutup lagi pintunya. Nanti ada lagi yang kayak gitu, buka, masuk, nggak ditutup pintunya. Saya tutup. Kadang-kadang sampai emosi, tutup lagi pintunya. Kadang-kadang emosi gitu ya. Apa yang saya lakukan itu adalah salah satu contoh apa yang harus orang Kristen lakukan. Kadang-kadang yang bikin salah tuh orang itu. Yang bikin orang Kristen jadi kayak disalahkan atau punya persepsi yang salah tentang orang Kristen, itu orang itu. Tapi kadang kita yang harus mendamaikan dengan orang lain. Kadang-kadang kita yang harus menyelesaikan masalah itu. Nah untuk itulah kita diutus sebenarnya. Kita tuh sering banget diutus pada sesuatu yang nggak adil. Bukan kita yang menyebabkan sebuah kerusakan, bukan kita yang menyebabkan sebuah kesalahan itu terjadi, tapi kita yang harus membenarkan. Kita yang harus memperbaiki. Dan itu sering terjadi. Jadi kalau kita bilang hidup itu nggak adil, ya memang nggak adil. Memang nggak adil. Sekarang coba pikirin sendiri. Kalian pasti pernah berpikir gini kan? Gue udah ngelakuin banyak hal, udah begini, udah begitu, udah ini. Tapi kok ada tapi kok, dan selanjutnya kalian lanjutkan sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kalau ini nggak adil gitu ya. Apalagi kalau ngomong soal pekerjaan. Perasaan gue yang udah lakukan kerjaan ini, berdarah-darah segala macam. Ini orang satu datang jadi penjilat segala macam, tapi langsung naik namanya. Kadang-kadang kita berpikir kan kalau dunia itu, hidup itu nggak adil, ya memang nggak adil. Memang nggak adil. Bukan karena Tuhan nggak adil, tapi memang beginilah bagaimana dunia ini bekerja. Tapi ini yang Tuhan mau, yaitu supaya kita taat. Tuhan memanggil kita untuk mengutus kita kepada mereka yang membutuhkan kabar baik kerajaan Allah ini. Supaya mereka juga bisa diselamatkan, khususnya kepada keluarga kita. Apakah kita sudah jadi teladan yang baik dan benar bagi keluarga kita? Kita baru melewati Natal. Ya, kita baru melewati hari Natal. Selamat Natal ngomong-ngomong semuanya ya. Selamat hari Natal.
2021 dan selama menyongsong tahun baru 2022, kita baru melewati hari Natal. Baru aja ini baru tanggal 26, baru lewat sehari. Pertanyaan saya, di hari Natal ini kita sudah melakukan apa untuk keluarga kita? Apakah kita menunjukkan teladan yang benar sebagai seorang anak Tuhan? Atau kita kayak, ya cuek aja lah, ya udahlah gitu. Apa yang sudah kita lakukan bagi keluarga kita? Keluarga gua mah nggak suka gitu-gitu. Iya, keluarga kita nggak suka gitu, ya sudah. Masalahnya sekarang di kita. Kamu melakukan apa untuk bisa jadi teladan di rumahmu sebagai anak Tuhan, supaya orang dalam rumahmu melihat kalau kamu itu memang benar anak Tuhan. Kalau kamu itu benar-benar anak Tuhan yang melakukan bagiannya sebagai anak Tuhan. Membuka jalan agar Roh Kudus bisa masuk dalam keluarga kalian dan menjamah seisi rumah kalian. Apa yang sudah kalian lakukan? Dan bukan kebetulan kalau kita dilahirkan sekarang ini dalam keluarga kita yang sekarang itu bukan kebetulan. Itulah salah satu bentuk pengutusan kita dari Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk ada di dalam keluarga di mana kita ada sekarang ini. Untuk jadi terang dan jadi garam di keluarga kita ini. Sudahkah kita melakukannya? Bagaimana keluarga kita melihat kita? Seperti anak Tuhan? Atau seperti ya sama aja lah mana anak yang lain lah, ya tukang main, dikasih tahu nggak bisa dibilangin, bandel, auban lah, matre, apalah. Seperti apa? Atau wah gila ini sejak ke gereja nih anak berubah jadi makin hormat sama orang tua, jadi makin suka bantuin orang tua, makin pengertian. Yang mana yang sudah kalian lakukan sebagai anak Tuhan? Tapi kan saya udah nikah, Pak. Ya udah, bagaimana kamu dengan keluargamu sendiri? Apakah kalian sudah menunjukkan kalian ada keluarga Kristen yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan? Jangan menolak pengutusan. Jangan pernah nolak pengutusan. Tuhan, ini aku utus sama dia gitu ya. Jangan pernah menolak pengutusan dari Tuhan. Karena bahkan Yesus saja, dia pun diutus ke dalam dunia untuk melakukan karya penebusan kan. Yesus diutus loh. Tuhan diutus loh. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita malah menolak untuk diutus, itu sama saja kita lagi berbohong terhadap diri kita sendiri. Kita munafik sama semua orang. Gua anak Tuhan, gua anak Yesus, diutus. Nggak mau, capek. Enakan di sini aja nih, pakai AC, ya, dengerin musik, ada TikTokan lagi di gereja, wah, gitu seru, ada drama, ada ini, ada itu segala macam. Itu namanya munafik, teman-teman. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi nggak mau diutus. Untuk itulah kita dipanggil supaya kita dididik, dilatih, dan dibentuk. Setelah itu kita diutus. Itulah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4 berkata begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah memilih kita bahkan dari sebelum dunia dijadikan. Udah lama banget Tuhan milih kita. Untuk menggenapi apa yang menjadi mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan adalah dia menghendaki supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Dia mau semua orang diselamatkan. Dan untuk itu Tuhan memakai kita sebagai perpanjangan tangannya. Jadi kalau kita menolak untuk diutus, ya kita nggak pernah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, suatu hari nanti kita hanya bisa mengeluh, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Karena kita nggak pernah mau diutus, kita nggak pernah mau keluar dari kotak kita, dari kotak hidup kita. Kita nggak mau diutus kemana-mana, kita maunya ya kayak gini-gini aja lah. Ya banyak orang dengan bahasa keren bilang di zona nyaman. Tapi kan saya sibuk, ya sibuk apa? Ada 24 jam dalam satu hari, ada 7 hari dalam satu minggu. Semuanya masalah tentang pengaturan, bagaimana kita mengatur hidup kita. Jangan sampai suatu hari nanti kita malah bilang, oh nyesel gue kalau tahu gini mah. Ya gue nyesel tahu gitu mah. Ya nyesel selalu terlambat gitu ya. Selalu terlambat. Kalau nggak terlambat itu namanya antisipasi. Makanya kita harus antisipasi semuanya. Kalau kita mau lihat ada banyak perubahan terjadi dalam hidup kita. Perubahan yang baik, perubahan yang positif dalam hidup kita. Belajarlah untuk taat sama Tuhan. Miliki mentalitas domba. Supaya kemanapun Tuhan utus kita. Kemanapun Tuhan minta. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita siap dan kita mau. Untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil untuk diutus.
Sekali lagi, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.